Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di mulai akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati guru kita ada Ustaz Dr. Andes Junidi Akbar, ada Ustaz Nurdin, Ustaz Daud sudah datang? Pak, belum? Di jalan. Yang telah hadir pada pagi ini, dan Ustaz Junidi Akbar, Dr. Andes Junidi Akbar akan memberikan materi manasik pada pagi yang berbahagia ini. Baik, untuk memperpendek waktu mungkin Ustaz ya, kita langsung saja pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama kita laksanakan adalah praktek. Kita laksanakan di depan Ka'bah di sini dari mulai mikot ya. Terus nanti kita masuk ke ruangan untuk fikih umrah dan teknis perjalanan. Baik, untuk memperpendek waktu kita persilakan kepada guru kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, para duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rasulullah. Mari kita mulai saja manasik kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah kekusukan kita dan semangat kita. Laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, alhamdulillah. Sudah semangat Bunda? Bapak semangat Pak? Ya. Insyaallah badannya yang di Batam ya, hatinya sudah di Mekah. Insyaallah. Baik, kita mulai. Pertama perlu kami sampaikan, kita sekitar 1 jam praktek dulu. Takut nanti siang panas atau hujan. Sebelum nanti pembekalan masalah fikih umroh. Kita akan mulai berurutan dengan rukun umroh kita. Rukun umroh itu ada 5. Pertama, ihram atau niat dari mikot. Ini kita anggap hari ini kita sedang berada di Zulhulaifah atau di Bir Ali di Madinah. Coba ya. Inilah mikot pertama. Karena ibu-ibu nanti dibawa ke Madinah dulu ziarah lebih kurang 4 hari atau 5 hari. 4 hari baru nanti kita mikot di Bir Ali atau di Zulhulaifah. Kalau yang sudah berulang-ulang ya, itu udah hafal ya enggak? Insyaallah. Tapi perlu penyegaran kembali. Itu yang pertama. Yang kedua nanti tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling. 7 putaran. Dimulai dari rukun tawaf yaitu di Hajar Aswad. Yang ketiga sa'i. Nah, seperti yang dilakukan sekarang. Ya, berlari kecil atau berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Yang keempat nanti ada tahallul. Di sana nanti kita tahallul ditandai dengan menggunting rambut. Tapi hari ini tidak usah digunting.
Agak-agak aja ya nak. Terakhir tertib berurutan. Baik, bunda-bunda, bapak, para tamu Allah yang saya hormati. Jadi sekarang kita anggap ini seolah-olah kita sudah tadi dari hotel di Madinah, sudah naik bis, kemudian kita sudah sampai di Bir Ali. Di Bir Ali itu kita turun, nanti ada sholat sunat ihram 2 rakaat. Salam. Sholat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian nanti memasang niat. Sebelum niat dipasang, saya ingin mengajarkan satu amalan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Karena ini kan ibadah suci nih. Betul? Ibadah suci. Kita lakukan di tempat yang suci. Betul? Di tanah haram. Menuju Allah yang suci. Benar? Melaksanakan manasik Nabi yang suci. Betul? Oleh karena itu jangan lupa sucikan diri kita dulu. Kita baca istighfar dari hati yang paling dalam. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menerima tobat kita. Mohon diikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya Allah Tuhanku yang Maha Pengampun. Ya Allah, Tuhanku yang Maha Pengampun. Aku bergelimang dosa ya Allah. Aku bergelimang dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Tidak ada ilah yang pantas disembah. Tidak ada ilah yang pantas disembah Kecuali hanya Engkau ya Allah. kecuali hanya Engkau ya Terima Allah. tobatku ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Seolah-olah kita hakikat yang dari hati, diri kita sudah suci dan kita kembali sudah bersahadat kepada Allah. Baru kita jatuhkan niat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata Nawaitu umrata wa ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Allahumma umratan. Allahumma umratan. Setelah menjatuhkan niat di mikot, kita menuju ke Ka'bah sambil membaca talbiyah ya. Kita jalan, Bu. Bapak duluan. Bapak duluan ya. Ini, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Ni'mata wan ni'mata laka wal mulk. laka wal mulk. Sekarang kita sudah menengok Ka'bah. Sudah nampak Ka'bah? Ada yang tak nampak Ka'bahnya? Kalau kacamata hitam tak nampak. Nampak semua, Bu? Kalau tak nampak nanti obat dulu ya. Kita baca doa melihat Ka'bah. Allahumma Allahumma zid hadzal baita
وتعظيما وتعظيما وتكريما وتكريما ومحبة ومحبة وزد من صرفه وزد من شرفه وكرمه وكرمه ممن حجه ممن حجه أو اعتمر أو اعتمر تشريفا تشريفا وتعظيما وتعزيما وتكريما وتكريما وبرا. وبرا. Jadi kita mengagungkan Allah yang memiliki kita jalan, ya. Ada yang sampai ya langsung. Jadi kita akan mulai dengan rukun yang kedua, yaitu cuman nanti kita jalan di sinilah untuk lewat, ya. Kita jalan pelan-pelan jalan pelan. semua. Ada beberapa tempat, ini namanya Maqam Ibrahim. Bukan makam ya, maqam, tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun atau memugar Ka'bah. Ini namanya Hajar Aswad. Terus sekarang boleh dicium. Nanti agak susah kita ya. Ini namanya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini itu namanya multazam. Saya tunjukkan dulu. Ini kan ada nih Hajar Aswad, Pak. Ini ada pintu Ka'bah. Ini sampai ke belakang itu namanya multazam. Tempat yang paling ijabah untuk berdoa. Kita lanjutkan. Ini namanya Hijr Ismail. Salat di dalam Hijr Ismail sama dengan salat di dalam Baitullah. Itu namanya pencuran emas ya, karena warnanya kuning ya. Ini apa namanya tadi? Ya ada mereknya tuh, ha. Ya, Ismail. ya Hijr Ismail. Terus jalan. Diusahakan nanti kita bisa ziarah ke Hijr Ismail untuk sholat, untuk berdoa. Sama dengan sholat dan berdoa di dalam Baitullah. Terus kita berjalan sebelum satu sudut ya, satu pojok sebelum sini Hajar Aswad namanya Rukun Yamani. Karena sebelah di sini adalah negeri Yaman. Makanya rukunnya namanya Rukun Yamani. Di sini nanti diangkat tangan kita, nanti sampai di sini doanya berganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru kita mulai nanti start di sini. Ayo, lanjut Pak. Lanjut. Tandanya lampu hijau. Sebelah sana. Sebelah ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Jadi atur dulu tulisannya. Baik semua. Atur dulu dan kita melaksanakan ibadah umrah. Jemaah yang perempuan yang perempuan depan. Dedek depan deh. Tiga dari Pak yang laki-laki dibukanya Pak. Dibuka laki-laki sebelah kanan. Masuk dalam. Yang maaf yang perempuan depan. Ya. Jalannya lapat, yang jalannya lapat di depan. Tiga orang tiga ya. Ganti di depan ya. Ya. Ini tiga orang. Satu lagi bu sini. Ya, tiga. Yuk, langsung ke belakang bu, disusun. Lanjut. Tiga, ya. Sampai ke belakang. Mana siapa? Baik. Dia nggak nampak itu. Dia rabun ya. Kita sampaikan sedikit. Abang, Saya semisal. boleh ikut Bang? Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita mulai tawaf, formasinya insya Allah seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Karena kebiasaan orang Arab, selesai mencium Hajar Aswad, mereka langsung menerus barisan. Akan terpotong barisan ketika tidak dibuat barisan dengan rapat. Fungsi bapak di kiri dan kanan adalah pengunci barisan. Saya contohkan, misalnya ada jemaah mau mencium Hajar Aswad dari sebelah sini. Ini dari sebelah sini bapak langsung angkat tangannya ya seperti ini. Ini menghalangi jemaah lain untuk memotong barisan kita.
Nah, Ya. tapi jangan sikit Pak ya. Terendam pula. Baik, begitu juga sebelah sini. Isyarat. Kalau ada misalnya jemaah selesai dan jemaah jamaah, biasanya orang Arab langsung terobos. Jadi jemaah laki-laki cukup, Pak maaf macam Bapak ya. Nah, ini saja mereka akan terhalang. Isyarat. Tapi jangan kasih siku pula. Nah, seperti itu. Pokoknya halangi seperti itu supaya barisan kita tidak terpisah sampai selesai. Yes, Alhamdulillah. ya. Baik, kita akan memulai rukun yang kedua yaitu tawaf dari rukun Hajar Aswad. Ini rukunnya. Ini Hajar Aswad. Nanti maju sikit Bu. Maju, Ya, sampai garis saja. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Kapan kita memulai tawaf setelah kita berada di lurus dengan lampu hijau? Jadi ketika kita lurus dengan lampu hijau, maka itu kita sudah boleh melakukan tawaf. Tentu tidak akan sama. Yang barisan pertama, kedua, ketiga tentu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena lurusannya tidak sama. Sekarang ketika memulai tawaf, Bapak Ibu disunnahkan menoleh ke arah Hajar Aswad. Sudah semuanya menoleh. Ya. Nanti angkat tangan yang kanan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ulangi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah Bismillahi Allahu Akbar dikecup. Jangan bunyi pula. Ulangi ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi jangan kebalik. Jangan mengecup dulu Bapak. Jadi yang benar ngecup dulu atau angkat dulu nih? Ya. Ulang ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sekarang kita start mulai. 1, 2, 3. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Jalan. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. ولا إله إلا الله والله أكبر Sampai di rukun yamani. Lanjut. Angkat tangan satu kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan dikecup. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Lagi bismillah Allahu akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Aliyul azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الله أكبر ربنا آمنا في الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Inilah putaran kedua. Kan ada cara-caranya. Nanti di sana sampai situ dan nanti dalam fikih juga dijelaskan ketika tawaf wajib dalam keadaan suci, baik atas maupun di orang yang sedang tawaf wajib dalam keadaan berwudu. Jika batal wudunya maka dia harus berwudu kembali dan melanjutkan tawafnya. Bagaimana mengulangnya Ustaz? Gimana mengulangnya? Cara mengulangnya misalnya ibu batal wudunya di putaran ketiga setengah atau ketiga sampai dia itu nanti batal ulangnya di putaran ketiga. Dari mana? Tapi kawan-kawan sudah duluan Ustaz, tidak apa-apa. Nanti akan ditunggu juga. Jadi yang diam-diam aja nggak bunyi ini batal habis duit ibu yang 40 juta apa dana enak jangan main-main dengan ini. Jadi kalau batal sampaikan ke Pak Eri, sampaikan ke saya ya Ustaz Daud ada itu sampaikan ke Baik Bapak Ibu semua, seperti disampaikan oleh Ustaz tadi kita bahwa ketika memulai tawaf pertama itu nanti baris yang kedua, ketiga itu tidak sama. Contoh saya ulangi lagi, baris yang depan ini Bismillah Allahu Akbar. Di belakang jangan angkat tangan dulu. Jadi pastikan posisi bahu Hajar Aswad dan di dinding sana ada lampu hijau. Nah, lampu hijau itu menandakan bahwasanya posisi kita Hajar Aswad dan lampu hijau sejajar. Itu penandanya. Jadi tidak berhenti. Kalau di sini boleh berhenti, boleh di Hajar Aswad. Kalau di sana berhenti seperti saya dorong. Tarik jalan kata orang. Jalan tidak bisa. Jadi nanti kita tawaf itu tidak bisa berhenti seperti sekarang. Sambil jalan. Jadi agak-agak baris 1, barisan 2, barisan 3 sampai ke belakang itu akan berbeda-beda memulai tawafnya. Tidak sama. Jangan sampai depan mulai yang belakang sudah mulai juga. Padahal masih jauh ke Hajar Aswad. Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Masih di sini. Jadi kesimpulannya begini. Soal mengangkat tangan dan mengecup memulai tawaf bukan ikut-ikutan dengan orang belakang kita, tapi patokannya Lampu hijau. ya Hajar Aswad dengan lampu Agak-agak pas, agak-agak. Lampu hijau di sana itu sebelah sebelah sini. Sebelah sini, Pak. Sama seperti ini. Sama betul. Tuh, lampu itu tuh. warnanya hijau juga ya. Hijau juga sama. Sama. Cuma nggak usah pula pakai tali nanti. Udah nih pas nih itu belum. Apa mau tawaf enak? Ada itu. Ini nggak ada berhentinya nggak ada. Ya, siap. Jadi satu putaran Ya, kita angkat tangan lagi, cium lagi nggak? iya. Iya. Sama Pak. Sampai 7 kali Pak. Nah. Baik. Cukup ya. Dan diharapkan kita menjaga kekompakan barisan kita. Dan jangan ada yang dulu-duluan. Ada orang hebat ini. Juara maraton 10 kilo. Tidak usah. Itu aja yang kedua. Jangan ada nanti yang ngerepet-ngerepet, mencium dinding Hajar Aswad atau dinding Ka'bah. Karena itu ketika tawaf ada minyak wanginya.
kita jadi batal, ya ihram kita jadi tidak sah karena terkena oleh. Nanti selesai baru kalau mau megang pegang, walaupun bukan sunnah hadis dulu. Tawaf dulu Pak, paham ya? Oke. Kita setelah ini ada amalan sunnah, namanya sholat sunat tawaf. Berapa rakaat? Boleh tak kurang Pak? Kalau dua nak kurang lagi berapa lagi tak bisa. Dua itu paling penting. Ya, di mana dilakukan? Di dekat makam Ibrahim. Kita jalan ke makam itu. Allah. Mohon doanya. Baik, Bapak. Jemaah perempuan di sebelah sana. Ya, menghadap ke Ka'bah ya. Di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Ya, Bapak sebelah kita ya. Menghadap ke Ka'bah. Sudah nampak Ka'bahnya? Kecuali yang terlambat nih ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau sholat sunat tawaf 2 rakaat. Niatnya musalli sunatan tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Di hati kita aku berniat sholat sunat tawaf 2 rakaat karena sholat sunatnya sama dengan sholat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak ada beda. Pakai ruku juga iyalah. Ya? Oke? Apa Bu? Sendiri. Masing-masing Bu. Nah. Ya? Setelah selesai sunat tawaf, tentu kita duduk. Ya, biasanya kita diberikan waktu oleh pembimbing, oleh pihak travel beberapa menit untuk apa? Berdoa. Ketika kita berdoa, sunnah kita memandang Ka'bah dengan penuh keagungan dan kebesaran Allah. Paham? Jangan dipejamkan pula mata. Selama ini namanya jam juga nak nampak Ka'bah. Ini bagaikan Ka'bah kau tak ditengok. Tengok Ka'bah, berdoalah. Ya Allah ya Rabb, aku datang ke tempat yang mulia ini, membawa dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Aku juga ingin berdoa, banyak permintaan ya Allah. Ya Allah, semoga semua jamaah yang berkirim doa kepadaku kabulkan doanya ya Allah. Tapi ada satu yang khusus ya Allah, si fulan ya Allah, kabulkan doanya ya Allah. Kenapa? Dia kasih uang tip saya 100 ribu. Coba ya. Pokoknya ibu berdoa lah. Yang mau diminta. Dia kan baru kenal lagi. Iya Bu. Di rumah maksudnya? Sholat sunat tawaf satu aja tempatnya. Di Mekah, di dekat makam Ibrahim. Kalau ibu nanti sholat sunat di rumah, mungkin namanya sholat sunat tobat, sholat sunat hajat, sholat sunat duha. Nanti diajarkan sholat sunat apa aja. Jangan bingung aja sana. Apa yang mau dilaksanakan? Nanti dijawab. Sekarang semua Bu, habis bangsa. Oke? Paham ya? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Jadi mintalah kepada Allah di sini Pak. Apa yang mau diminta? Minta. Apa yang mau disampaikan? Sampaikan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, semenjak muda kami banyak dosa kami, sampaikan. Telanjangi diri kita di hadapan. Ya. Ya. Belum Bu? Belum boleh. Belum boleh Bu? Nanti kita tanya. Dapat lagi Ustaz. Iya boleh Pak. Baik Bapak Ibu semua jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti pertanyaan Ibu tadi, kenapa kita tidak boleh menyentuh Ka'bah
Kalau menyentuh acara sholat sebenarnya itu disunahkan, tapi kan tidak mungkin. Makanya opsi keduanya adalah dengan memberi isyarat dengan keadaan sekarang ini. Nggak mungkin kan satu-satu jemaah itu acara sholat 3 hari baru selesai ihramnya. Jadi Rasulullah pernah lakukan dengan tongkatnya, tongkatnya. Maka sekarang dengan memberi isyarat. Apakah boleh kita menyentuh kain kiswah pendukung Ka'bah? Itu salah satu larangan daripada ihram adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Sementara kain kiswah itu setiap hari dikasih wangi-wangian oleh petugas masjid. Makanya kita sentuh langsung wangi tangan kita. Makanya ketika tawaf tidak boleh menyentuh kain kiswah Sampai tahlul. Jadi kalau tahlul, kalau tahlul boleh silakan. Di lain daripada umrah, Bapak Ibu semua boleh ke Ka'bah, berjam-jam boleh, silakan. Tapi sewaktu melaksanakan tawaf umrah itu tidak dibenarkan untuk menyentuh kain kiswah. Kalau tersentuh akan membayar dam. Nanti kita jelaskan juga, membayar denda. Berikut kita tambahkan juga nanti ketika melaksanakan sholat sunat tawaf, kan saya sampaikan tadi di belakang makam Ibrahim. Nanti misalnya penuh, sekarang kodenya Arab Saudi penuh. Misalnya nanti digeser ke sana, baik, mana nih? Baik janji belakang makam Ibrahim kok di sana. Jadi kita niatkan di belakang makam Ibrahim, di mana saja diarahkan petugas kita ikut. Jangan kita melawan. Jangan kita berdebat karena salah satu daripada larang ini memang kita boleh sidang debat. Jadi nanti kalau polisi suruh sana kita ikut, kalau sana ikut. Kita ikut saja arahan daripada petugas yang akan mengatur nanti. Begitu ya? Silakan. Baik. Tadi mulai dari ihram ya, niat di sana. Kemudian tawaf sudah selesai. Kemudian sholat sunat tawaf. Berikutnya, ini sunat juga. Sebelum kita sa'i, meminum air zam-zam. Sunnah menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah ya, maaf. Menghadap Ka'bah, sunnah. Jadi nanti minumnya, ambil airnya, kita menghadap gitu. Kemudian disunahkan berdoa. Sunahkan berdoa. Sudah ingat hafal doanya belum? Ini yang satu ini kalau bisa dihafal nih. Karena ibu selalu minumkan di sana. Jangan minum lagi air yang lain, minum air zam-zam aja yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk zam-zamnya. Ya, sebenarnya boleh berdiri, Bu. Tapi karena ini tidak zam-zam, saya nggak mau berdiri. Sunnahnya boleh berdiri, boleh duduk, boleh berdiri. Yang paling sunnah lagi menghadap ke Ka'bah. Dah hafal doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya luar biasa. Coba baca artinya, Bu. Nampak, Bu? Jadi Bapak Ibu semua nanti kalau nggak hafal nanti boleh pegang bukunya pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri ya. Minumnya nanti datang orang Arab dibilang setan ya. Kok saya jadi setan di sini? Bukan. Artinya begini. Minum maka dengan tangan kiri setan sama. Karena orang Arab nggak pandai bahasa Arab, kita dipanggilnya setan. Jadi pasti kok jadi setan di sini? Bukan. Jadi minumnya dengan tangan kanan. Oke. Ada halaman berapa ya? 64, boleh nanti dipegang atau nggak boleh sepertinya. Ini bukunya sudah sangat praktis. Ya. Dulu tebal. Saya bilang ke Pak Edi, saya ambil buku itu saya pendekkan, semua saya pendekkan, jadi tipis. Saya takut kalau tebal ini darah tinggi naik. Iya. Baik Bapak Ibu semua, mumpung lagi di bahan Ka'bah, ada penjelasan sedikit seperti yang tadi kita ulang lagi. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya multazam.
adalah tempat mustajabnya berdoa. Nah, nanti ketika tawaf, Bapak Ibu semua, saya nanti bersama Ustaz Mulia DLC akan diam ketika berada di multazam. Nanti ketika di multazam kita tidak memandu Bapak Ibu semua. Nanti kita sampaikan multazam. Ayo berdoa, angkat tangannya. Khusus. Nah, angkat tangan seperti ini, melihat Ka'bah. Nah, kita sampaikan, kita diam selama di multazam sampai ke belakangan. Jadi Bapak Ibu ketika nanti ada waktu ke depan Ka'bah, duduklah depan sini untuk sholat dan berdoa. Ada tempat mustajabnya berdoa. Kalau bagi jemaah laki-laki mungkin bisa langsung tempel dadanya di sana. Tapi jemaah laki-laki, jemaah perempuan saya tidak anjurkan. Kenapa demikian? Sekarang ramai, nanti maaf terjepit di tengah-tengah, nggak ada yang bantu. Maaf bagi yang muda-muda, nanti ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Menimbulkan syahwat bagi laki-laki, berdosa. Nah, jadi kalau ada mahramnya seperti Pak Haji, dibawa Pak Haji nggak apa-apa, ada yang mendampingi. Tapi kalau sendiri saya tidak sarankan. Nah, sekarang cuma laki-laki saja untuk Baik sahabatku, kami cukupkan live kami saat sekarang ini, yakni live manasik umroh jamaah Rapita Wisata Batam yang insya Allah akan berangkat di tanggal 12 bulan 2 ini. Mudah-mudahan jamaah kita yang berangkat pada bulan ini mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita semuanya, mudah-mudahan segera Allah undang ke tanah sucinya. Jadi bukan karena kita mampu berangkat ke tanah suci, tapi karena Allah yang memampukan kita. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang memampukan kita. Kalau Allah yang memampukan kita, maka terkadang keberangkatan kita ke tanah suci tidak terduga-duga seperti apa. Barakallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah undang selalu. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak agar kami bisa ziarah rumahmu yang agung, ke makam Rasulmu yang mulia pada tahun ini dan setiap tahun dengan sebaik-baik kondisi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk tahapan melaksanakan sya'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Baik, insya Allah Ustaz. Mohon ana doakan selalu ya. Masya Allah. Nggak terasa sudah hampir 1 tahun. Masya Allah. Baik Ustaz, saya tutup live ini ya. Mohon maaf sebelumnya untuk semua para sahabat-sahabat semua yang ada di sosial media kami ini. Untuk melihat lengkapnya manasik umroh ini nanti akan tayang di channel YouTube kami yang bernama JK Batam Official. Channel YouTube kami yang bernama JK Batam Official. Silakan sahabat semua nanti menyaksikan di sini di channel tersebut. Dan mudah-mudahan channel itu dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 68 tadi sebelum naik. Ya, ada 68. Ya, sebelum naik nanti kita baca di sana. Jadi ini kan belum start tadi ya. Kita start sini. Sebelum naik tadi kan dibaca yang 68 itu. Ya. Inna sofa wal marwata min syairillah. Nanti dibaca di sana. Ya. Kemudian sampai Ka'bah. Ya, menghadap ke Baitullah. Kita membaca Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baru kita jalan. Ya. Ayo ikut semuanya jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Sampai di lampu hijau ini, yang laki-laki terutama lari-lari kecil.
Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Terus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Maka halaman 73. Innas safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an tatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di puncak ini seperti tadi juga. Hadap lagi ke Ka'bah. Ayo semua ngadap Ka'bah. Semua ngadap Ka'bah. Kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahil azim. Bihamdihil azim. Ya, sampai kita nanti ke ini. Ke lampu apa namanya? Sofa. Lampu hijau lagi. Sofa. Sampai di sini seperti yang tadi. Yang laki-laki lah dari kecil. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram. Lanjut terus naik bukit. Innas safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara wala junaha alaihi. Semua naik ke bukit. Ini putaran ke-6 masuk ke 7. Lama-lama. Dua udah lah ya. Anggap aja. Ya. Ayo naik ke bukit, ya, menghadap ke Ka'bah. Menghadap langsung ke kiblat. Ke Ka'bah. Sudah paham ya urutannya Bu ya? Insyaallah. Paham? Naik jalan ke Bukit Marwah untuk yang ke-7. Ya, lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira. Rabbi ighfir. Wala haula wala quwwata illa billah aliyul azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Ya. Innas safa wal marwata min sya'airillah wa mal hajjal baita wala junaha alaih. Terakhir ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ala. Ya, silakan. Sudah selesai. Di Bukit Marwah sudah selesai tawaf 7 bolak-balik. Ya, masuk kita ke sini. Silakan dipilih tempat duduk mana yang enak. Yang tidak dapat duduk berdiri saja. Sebentar saja. Kita langsung ke ruangan. Yang guntingnya mungkin tak banyak gunting dari tadi. Yang sudah membaca yang digut. Ya. Baik. Jangan ada doanya di situ, sudah bikin banyak pendeknya. Iya. Jadi Allahumma ja'al
likulli sa'ratin nuran yauman. Nah, selesai. Bapak-bapak juga begitu. Karena masih ada 2 umroh lagi, karena dengan kita ini luar biasa ini. Ini 3 insya Allah. 3. Jadi jangan dipotong dulu Pak, sedikit dia potong dulu. Yang kedua potong sedikit lagi. Yang ketiga baru dicukur hadis. Baru dipotong. Sunnah. Ibu-ibu botak ya, Pak? Ibu-ibu tidak. Itu laki-laki kan saya bilang tadi. Sudah selesai tadi. Kira ibu botak pula. Nah, kalau rambutnya yang panjang seperti ini, kan panjang rambut dulu nih. Setiap helai jadi cahaya nanti. Oh, orang banyak ya. Sampai ini udah botak juga. Oke Pak? Kira-kira paham ya? Itulah urutannya. Hah? Enggak perlu Bu. Nanti dari pihak Berapa? yang siap. Ya, sudah siap. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu bawa gunting, nanti kami sediakan gunting. Nanti kita Kita dapat baca saja semuanya. Iya. Ya. Nah, baik, kita makan sedikit. Ya. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah melaksanakan 5 rukun umroh. Yang pertama niat dari mikot, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, yang keempat talun, yang kelima sekarang tertib. Kita mulai bolak-balik. Dari awal sampai akhir mungkin ada pertanyaan mengenai praktik di lapangan. Mengenai fikih nanti kita akan mungkin ada tadi yang saya harus bertanya ini, silakan Bapak Ibu semua. Mungkin mulai dari niat, tawaf, sa'i dan tahmid, silakan. Dan saya tambahkan sedikit tadi di Lampung Hijau, saya sampaikan tadi bahwasanya jemaah laki-laki berlari dari kecil disunahkan. Oh Pak, kaki saya sakit, kata Ustaz berarti ya, ini sunnahnya saja. Ya, Kalau ya, bisa, nah itu jemaah laki-laki. Bagaimana dengan jemaah perempuan? Cukup jalan biasa. Kenapa demikian? Menjaga aurat lebih penting daripada mengejar sunnahnya. Kalau perempuan lari nanti bagi yang muda nanti orang Arab nengok-nengok jadi. Nah ini pula ya. Nah jadi menjaga aurat lebih penting daripada mengejar sunnahnya. Jadi yang berlari kecil hanya jemaah laki-laki saja, jemaah perempuan itu jalan biasa. Nanti itu Bu, Bapak tinggal enggak? Tinggal saling ujung pelan-pelan lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Nanti kita masuk ke ruang silakan. Tahlul, Pak. Ya. Apa yang menggunting kita itu bebas saja, apa yang sudah tahlul juga? Baik, pertanyaannya bagus. Sunnahnya memang sudah ada yang dipotong duluan. Nanti saya di sana itu minta tolong potong dengan salah satu yang di ujung marwah yang sudah dipotong dahulu. Saya potong, nanti saya potong, misalnya potong misalnya Pak Danu potongnya sendiri, jadi baru di perempuan. Seperti itu Pak.